Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, Rasul Paulus menulis surat ini kepada jemaat Tuhan di Filipi ketika ia sedang berada di dalam penjara. Meskipun ia menghadapi masa-masa sulit, Paulus ingin mengingatkan jemaat di Filipi untuk tetap setia kepada Injil Kristus. Paulus mengingatkan bahwa mereka mungkin saja menghadapi penderitaan sama seperti dirinya, tetapi mereka tidak boleh takut terhadap penderitaan tersebut. Paulus juga memperingatkan agar hati-hati terhadap orang-orang tertentu yang memaksa anggota jemaat yang baru untuk hidup menurut hukum Taurat. Karena mereka adalah orang-orang yang bermegah karena percaya kepada Kristus dan bukan karena percaya kepada hal-hal yang lahiriah. Orang Kristen seharusnya hidup karena keselamatan di dalam Kristus dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Justru sama seperti Paulus, Kristus adalah yang terutama dan lebih besar dari segalanya. Itu sebabnya pengenalan akan Kristus menjadi tujuan utama dalam hidupnya. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana itu akan membawa kita menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya kita akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudara, dalam sebuah kisah diceritakan beberapa tahun yang lalu ada seorang aktor kenamaan menghadiri sebuah jamuan dan diminta oleh para tamunya untuk mendeklamasikan sebuah puisi kepada mereka. Si aktor bertanya kalau ada sesuatu yang khusus yang ingin mereka dengar daripadanya. Tiba-tiba ada seorang pendeta senior memintanya mendaraskan Mazmur 23, Tuhanlah Gembalaku. Mendadak raut wajah sang aktor berubah, saudara. Ia diam lalu berkata, saya menyajikannya dengan satu syarat, yaitu setelah saya membawakannya, pendeta akan melakukan hal yang sama juga. Saya, kata pendeta itu terkejut, saya bukan pembicara profesional, tetapi kalau Anda menghendakinya, saya akan mendaraskannya juga. Maka sang aktor pun membawakannya dengan segala keahliannya, dan seluruh hadirin terpesona karenanya. Sekarang giliran sang pendeta. Ia bangkit dari kursinya, berdiri dengan tenang dan mendaraskan Mazmur itu dengan suara lembut dan terbata-bata. Tetapi ketika ia duduk kembali, ia keheranan saudara, karena tidak ada seorang pun dalam ruangan itu yang tidak meneteskan air mata. Kemudian sang aktor berdiri dan dengan suara yang gemetar ia berkata, hadirin terhormat, saya telah memikat mata dan telinga Anda, tetapi ia, sang pendeta, telah memikat hati Anda. Perbedaannya di sini adalah kalau saya mengetahui Mazmur 23, tetapi ia mengenal Sang Gembala. Saudaraku, panggilan terpenting untuk kita orang-orang percaya adalah kita memenuhi tujuan di dalam Kristus. Bahwa hidup di dunia ini merupakan kesempatan untuk mengejar sekaligus meraih tujuan keselamatan yang dianugerahkan di dalam Kristus. Segala hal yang kita lakukan di pekerjaan, di keluarga, dalam usaha, dalam pertemanan, dalam hubungan dengan orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kita, itu semuanya merupakan sarana untuk kita menghidupi Kristus. Di segala aspek kehidupan tersebut, biarlah kita semakin mengenal dan menjadikan Kristus tinggal di dalam kehidupan kita. Dalam hidup ini kita terus berupaya mengenal jalan dan kehendak Kristus dan kuasa kebangkitannya, bersekutu dalam penderitaannya,
supaya kita semakin menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Dan akhirnya saudara, kita juga beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Inilah panggilan yang terus-menerus harus kita hidupi. Walaupun ini tidak mudah saudara, tapi biarlah Roh Kudus menolong, menuntun kita semua di dalam memenuhi panggilan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami mengisi waktu-waktu dan kesempatan ketika kami ada dan hidup di dunia ini dengan terus berupaya mengenal Kristus, menyatu di dalam kuasa kebangkitan Tuhan, hidup di dalam penderitaan, persekutuan dalam kematian Kristus, supaya kelak pada waktunya nanti kami juga akan mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Terima kasih Bapa, Engkau kiranya menolong kami anak-anak-Mu, pegang tangan kami semua di dalam memenuhi panggilan ini. Di dalam Kristus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati kita semua saudara.